Semangat pagi, siang, sore, malam, sahabat-sahabatku yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Yohanes Prima Pramudia, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kali ini. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Pasti sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku sudah pernah melakukan dan mengenal karya tulis ilmiah atau yang biasa kita sebut sebagai jurnal ilmiah. Nah, teman-temanku yang terkasih, pada dewasa ini banyak sekali sekolah-sekolah ataupun universitas-universitas melakukan atau mengadakan ya kegiatan lomba-lomba berkaitan karya tulis ilmiah. Maka pada kesempatan kali ini bersama Pak Prima akan menyampaikan materi karya tulis ilmiah. Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan pembukaan dari karya tulis ilmiah. Nanti kita akan terus berlanjut memahami materi-materi yang akan Pak Prima sampaikan berkaitan karya tulis ilmiah, sahabat-sahabatku. Baik, sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia di bidang linguistik yang di mana materi pertama yang sudah saya katakan tadi berkaitan dengan karya tulis ilmiah, teman-teman. Nah, di sini alur tujuan pembelajaran yang akan Pak Prima gunakan dan Pak Prima pakai selama beberapa pertemuan ke depan ya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kali ini. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Prima sampaikan kepada kalian dan di dalam pembelajaran materi karya tulis ilmiah bisa kalian baca dan cermati bersama. Nah, adapun kegiatan pembelajaran utama di dalam materi karya tulis ilmiah, nanti saya akan menyampaikan, memberikan beberapa video berkaitan dengan kegiatan-kegiatan utama pembelajaran kita, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Yang pertama, kalian akan mendengarkan pemaparan dari Pak Prima berkaitan dengan mengidentifikasi informasi tujuan dan esensi karya tulis ilmiah. Lalu yang kedua, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga, nanti kalian akan Pak Prima ajak untuk merancang sebuah informasi tujuan dan esensi dari karya tulis ilmiah. Pasti di dalam pembelajaran pada hari ini, kalian akan Pak Prima tantang untuk mencari informasi-informasi apa saja yang bisa kalian angkat, yang bisa kalian ambil untuk dijadikan sebagai pokok permasalahan di dalam karya tulis ilmiah yang akan kalian buat nantinya, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Lalu yang terakhir pasti Pak Primah ajak kalian untuk menulis karya tulis ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan yang berlaku, sahabat-sahabatku dan teman-temanku terkasih. Nah, itulah kegiatan pembelajaran utama kita ke depannya. Nah, mohon silakan jangan lupa teman-teman subscribe dan klik ya, klik tombol loncengnya ya supaya kalian terus update mendengarkan video-video pembelajaran dari Pak Prima ya. Nah, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih masih berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Kita perhatikan bersama di layar ataupun di background yang Pak Prima gunakan. Di sana ada hamparan padi. Ya, hamparan padi ini Pak Prima dapatkan di daerah istimewa Yogyakarta, di tempat kampung halaman eh, istrinya, istri Pak Prima. Nah, maka
silahkan teman-teman ya dan sahabat-sahabatku bisa memperhatikan apa kira-kira yang bisa kalian pikirkan berkaitan dengan foto atau gambar yang ada di dalam slide tersebut? Di situ ada hamparan luas padi-padi yang sudah mulai mengkuning, teman-teman. Atau bisa dikatakan padi-padi ini siap panen. Nah, berkaitan dengan karya tulis ilmiah, kalian harus punya mindset. Mindset apa yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian gunakan berkaitan dengan pemikiran kalian dari gambar tersebut. Ya, pasti kalau kalian melihat gambar tersebut tercetus atau terfikirkan bagaimana ya produksi padi di Indonesia atau kualitas padi yang ada di Indonesia seperti apa dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang ada di benak kalian nantinya. Nah, maka melalui gambar-gambar seperti ini kalian bisa memperhatikan, mencermati ya topik-topik apa atau judul-judul apa yang bisa kalian ambil dari gambar hamparan padi yang luas ini? Nah, teman-temanku, dari gambaran tadi ya, padi yang sudah mengkuning, nah kita akan masuk ke apersepsi pembelajaran kita, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik untuk pertemuan pertama kita pada hari ini. Nah, pertemuan pertama kita pada hari ini tidak terlalu Pak Prima panjang kali lebar jelaskan terlebih dahulu, tapi Pak Prima ingin melihat, melihat kemampuan kalian, kemampuan teman-teman untuk memahami tentang karya tulis ilmiah. Maka silahkan teman-temanku yang terkasih, tuliskan apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang karya tulis ilmiah, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, Pak Prima kasih waktu selama 2 menit ya. Selama 2 menit untuk menuliskan di kolom komentar. Nah, silahkan kita akan melakukan interaksi melalui video ini ya. Apa yang Anda yang ada di dalam pikiran kalian tentang karya tulis ilmiah. Nah, apalagi tadi Pak Prima pancing tentang berkaitan gambar ya di sawah di persawahan tentang padi. Tadi padi yang sudah mengkuning. Nah, itu apa kaitannya eh, berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Silakan teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, tuliskan di kolom komentar link YouTube yang akan Pak Prima berikan kepada kalian. Ya, 2 menit dari sekarang, sahabat-sahabatku yang terkasih. Oke, baik. Terima kasih sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih yang sudah menuliskan di kolom komentar link YouTube ini. Wah, banyak sekali ya pendapat-pendapat yang disampaikan di dalam link YouTube ini. Pasti kalian beranggapan, berandaikan karya tulis ilmiah itu ribet gitu ya. Ada yang katakan karya tulis ilmiah itu sulit. Ya, ada yang mengatakan karya tulis ilmiah itu membingungkan. Ada yang mengatakan karya tulis ilmiah itu banyak metode-metode yang diselesaikan. Nah, banyak lain-lainnya. Nah, maka
teman-temanku dan sahabat-sahabatku, kita akan membahas karya tulis ilmiah itu menjadi hal yang menyenangkan dan hal yang mengasihkan bagi kalian semua. Jangan khawatir, Pak Prima akan memandu secara detail berkaitan dengan karya tulis ilmiah tersebut, sahabat-sahabatku. Nah, berikutnya, teman-teman. Ada satu gambar. Nah, ini ada satu gambar, ada pertanyaan pemantik yang berikutnya. Di sini ada gambar gajah, ada gambar kanguru, ada sapi, ada kelelawar, tikus, dan macam-macamnya. Ada musang gitu ya, ada musang, ada lumba-lumba, kelinci, dan ada simpanse ya atau babon di situ. Nah, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang Anda pikirkan? Nah, coba tuliskan lagi nih, tuliskan di kolom komentar masih berkaitan dengan mindset ya, mindset tentang karya tulis ilmiah. Dari gambar yang kalian perhatikan nih, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang Anda pikirkan berkaitan dengan gambar di bawah ini? Silahkan Pak Prima kasih waktu 2 menit untuk menuliskan pikiran-pikiran apa yang terdapat di dalam kalian, di dalam diri kalian berkaitan dengan gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan apa saja yang ada di benak kalian ya, teman-teman, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku. Tuliskan saja apa yang bisa yang di pikiran kalian tuh apa berkaitan dengan gambar tersebut. Ya, Pak Prima kasih waktu 2 menit dari sekarang, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Oke, baik. Terima kasih sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih yang sudah menuliskan di komentar di link YouTube komentar ya berkaitan dengan apa yang kalian pikirkan. Pasti di sana Pak Prima perhatikan ada yang menulis tentang mamalia, ada yang berpikirkan tentang mamalia, kemudian menyusui ya hewannya menyusui, kemudian bernafas menggunakan paru-paru dan lain-lainnya. Nah, itu yang bisa kita pikirkan ya berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, di sini ada ulasannya, hasil pemikiran yang bisa Pak Prima saring gitu apa yang sudah kalian temukan tadi. Dari gambar-gambar tersebut, hewan-hewan tersebut adalah hewan mamalia, teman-teman. Nah, itu hewan-hewan tersebut adalah kelompok hewan mamalia, di mana hewan mamalia itu merupakan hewan yang vertebrata, lalu memberi makan anak-anaknya dengan menyusui. Ya, teman-teman, berarti hewan-hewan tersebut memiliki kantung apa ya, kantung susu ya di hewan betinanya. Nah, maka teman-teman jangan sampai salah ya, jangan sampai eh, mengalami kesulitan. Itu hewan apa ya jenisnya, kemudian masuk hewan apa dan bagaimana cara memberikan makan kepada anak-anaknya tersebut. Lalu ada mengatakan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, betul teman-teman. Hewan mamalia itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan anak-anaknya. Bukan bertelur ya, bukan bertelur tapi melainkan melahirkan anak-anaknya. Lalu alat pernapasannya menggunakan paru-paru. Nah, teman-teman, tidak ada ya beranggapan lumba-lumba memang nafas dengan paru-paru ya Pak.
Ya, teman-teman, lumba-lumba masuk salah satu hewan ikan, ya, ikan yang memiliki jenis mamalia. Nah, maka lumba-lumba itu bernafas dengan menggunakan paru-paru, teman-teman, seperti itu. Lalu ada beberapa hewan mamalia yang memiliki kuku, ya, atau cakar di bagian jarinya. Untuk apa, teman-teman? Untuk melindungi kaki-kakinya, ya, kaki-kakinya dari mara bahaya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah hasil-hasil pemikiran. Kalau kita tarik garis merahnya berkaitan dengan dua pertanyaan tadi, ya, dua pertanyaan Pak Prima berkaitan dengan karya tulis ilmiah, berarti karya tulis ilmiah itu bisa kalian pecahkan dengan metode masalah. Ya, metode masalahnya menggunakan apa? Kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Tadi dari contoh yang Pak Prima berikan, gambar yang Pak Prima berikan, kalian bisa menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, di mana kalian bisa melakukan sebuah observasi. Kalian bisa menggunakan kuesioner untuk apa? Untuk mencari informasi berkaitan dengan hewan-hewan tadi. Ya, masuk bagian hewan apa sih hewan-hewan tadi? Nah, inilah hasil observasi atau kuesioner yang bisa digunakan seperti itu, teman-teman. Lalu nanti pada akhirnya di dalam karya tulis ilmiah kalian memberikan solusi atau simpulan dan saran. Untuk siapa? Untuk para pembaca, teman-teman. Nah, pertemuan kita cukup sampai di sini saja dulu, teman-teman, berkaitan dengan pertemuan pertama, di mana Pak Prima sudah memperkenalkan, membuka, mengapresiasi berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Kita akan bertemu kembali di pertemuan kita berikutnya, akan membahas tentang unsur-unsur dan sistematika karya tulis ilmiah. Sampai jumpa, teman-teman, di pertemuan kita atau di video Pak Prima berikutnya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya dan jangan lupa bahagia semuanya. Terima kasih, teman-teman.